Halo kawan saya mesin, saya Jufikri Ahmad. Tahun 2020 Toyota rilis minor change untuk Toyota Fortuner. Dan Toyota Fortuner ini secara global ada dua tipe ya, atau dua model ya. Pertama yang regulernya. Yang regulernya ini yang juga beredar di Indonesia. Dan yang satunya lagi ini namanya tipe Legender ya. Nah kalau untuk Legender ini dia nggak masuk Indonesia secara resmi waktu itu. Nah meskipun nggak masuk secara resmi, ternyata kalau kita lihat ke Carmeet atau apa ya, cukup banyak ya pemilik Fortuner keluaran dealer resmi, terus wajahnya diganti jadi model Legender. Nah sampai akhirnya Toyota rilis Fortuner yang wajahnya kayak Fortuner Legender ini. Ini tipe Fortuner yang GR Parts ya. Sekali lagi GR Parts, bukan GR Sport. Jadi Toyota itu udah mulai ngebedain antara GR Parts dengan GR Sport. Kalau GR Parts itu lebih ke fashion ya, lebih ke look gitu ya. Nah kalau saya masih lihat bumper depannya kayak begini ya, beda dengan tipe yang VRZ. Dari bumper, dari garnish dan sebagainya. Dan juga untuk tipe GR Parts ini, dia peleknya dari segi bentuk sama, tapi dia full hitam. Sementara yang VRZ itu dia ada polish atau aksen chrome-nya lah. Jadi ini untuk tampilan eksterior Fortuner tipe GR Parts. Untuk bagian samping, seperti yang tadi udah saya jelasin, pelek New Fortuner ini beda ya dengan yang sebelum facelift. Desain peleknya beda dengan yang sebelum facelift. Jadi bedanya bukan cuma di bumper, tapi juga di pelek yang bikin tampilannya juga beda ya. Jadi ini untuk bagian samping ada perubahan di pelek. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Jadi ini bagian belakangnya Toyota Fortuner facelift ya. Bumper belakangnya beda dengan yang sebelum facelift. Dan juga untuk garnishnya dia hitam ya. Jadi itu kelihatannya dia lebih sporty. Dan dengan tampilan seperti ini tuh lebih clean juga gitu loh. Jadi ini untuk tampilan eksteriornya Fortuner facelift. Sekarang kita mau lihat interiornya. Ini untuk interiornya tipe VRZ ya, VRZ yang bukan GR Parts. Dari segi bentuk sih masih lebih kurang masih sama ya seperti Fortuner yang sebelum facelift. Paling lebih ke isi head unitnya ya. Head unitnya kan sekarang udah ada connectivity ya, konektivitas internet gitu. Dan juga untuk tipe VRZ ini ya mungkin bedanya lebih ke isi dari head unit ini aja kali ya. Apalagi kan sekarang untuk Fortuner ini dia udah pakai T-InTouch yang baru ya. Ya salah satunya itu dari remote immobilizer yang bisa ngebantu pemiliknya cari mobil kalau misalnya mobil ini terjadi kehilangan ya. Jadi ini untuk interior Fortuner yang VRZ yang bukan GR Sport ya. Di headrestnya juga nggak ada tulisan GR. Dan ini untuk interior bagian depannya ya. Untuk di area jok baris kedua juga lebih kurang masih sama ya seperti Fortuner sebelum facelift, yang artinya ubahan untuk tipe VRZ ini lebih ke eksteriornya aja ya. Eksterior kayak bumper, pelek itu yang beda dari Fortuner sebelum facelift. Paling ini sih yang beda dengan Fortuner sebelum facelift ya. Dan ini udah terkoneksi dengan internet. Jadi bukan cuman ada rear seat entertainment, tapi juga bisa terkonek dengan internet ya. Nih di sini ada beberapa menu. Ini udah kayak smartphone aja ya. Jadi untuk nikmatin fasilitas kayak gini nggak perlu lihat ke smartphone, dari sini juga bisa. Cuma ya mesti diatur-atur lagi ya gimana settingannya. Dan ini layarnya ya dibilang kecil enggak, tapi dibilang gede juga enggak ya, sedang lah. Jadi kayak pas gitu dari segi ukuran layarnya. Jadi ini interior untuk Fortuner tipe GR Parts ya. Dan kalau dibanding sama Fortuner yang sebelum facelift, perbedaannya nggak begitu banyak. Ya paling bedanya lebih ke tampilan head unitnya ya. Karena kan untuk head unit Fortuner tipe GR Parts yang facelift ini dia kan udah pakai sistem T-InTouch yang baru. Dan sekarang untuk Fortuner ini dia udah ada Toyota Safety Sense yang kelihatan dari perangkatnya ini ya. Jadi meskipun ini SUV leather frame, tapi dia tetap ada sistem keselamatan aktif yaitu Toyota Safety Sense. Dan juga untuk GR Parts ini
Kalau dibanding sebelum facelift ya lebih kurang sama ya, kayak misalnya tulisan GR di steer, GR di headrest, GR di karpet ya, karpet untuk penumpang depan sama jok baris kedua ya. Bahkan ini pun layar rear seat entertainment ini pun sebenarnya di tipe yang bawah atau VRZ udah ada ya. Jadi untuk perbedaan dengan Fortuner sebelum facelift ya paling bedanya lebih ke Toyota Safety Sense sama isi layar head unit kali ya. Dan juga kalau dibandingin sama VRZ ya ini tipikal ya, tipikal tipe GR yang sekarang ini GR parts ya, seperti misalnya karpet tulisan logo GR, setir logo GR, dan juga headrestnya logo GR. Jadi ini untuk bagasinya Fortuner VRZ ya, dia udah pakai cargo net. Luasnya seberapa? Pakai tas saya aja. Ya cukup luas ya, dengan adanya cargo net dan juga jok baris ketiga yang berdiri kayak begini. Dan kebetulan yang di sini tuh ada yang jok baris ketiganya masih tegak, tapi ada juga yang udah dilipat. Jadi kira-kira segini lah kalau jok baris ketiganya tegak, sementara jok yang sebelahnya lagi dia udah kelipat. Ini untuk bagasi Fortuner facelift yang tipe VRZ ya. Ini dia tipe tertinggi Fortuner facelift, yaitu Fortuner GR Sport. Nah, ini beneran GR Sport ya. Jadi GR Sportnya Toyota bukan lagi sekedar pasang body kit jadi GR Sport atau tambah perintilan-perintilan lain kayak eksterior, interior, jadilah GR Sport. Nah, untuk di Fortuner ini Toyota Toyota lebih ngebedain antara GR Sport dan GR Parts. Pertama dari bumpernya ini beda ya dengan VRZ dan juga VRZ yang GR Parts. Dan ini tipe GR Sport, bumpernya beda. Dan juga untuk peleknya juga beda ya. Nanti kita lihat sama-sama untuk bagian sampingnya. Dan GR Sport untuk Fortuner ini penggeraknya dia 4x4 ya. Jadi lebih ini loh GR Sport yang sesungguhnya tuh ya. Jadi bisa dibilang Fortuner yang facelift ini GR Sport yang lebih proper ya dibanding yang sebelum facelift. Jadi ini untuk bagian depan, kalau saya masih lihat bumpernya beda dan kelihatannya lampunya juga beda ya. Sekarang kita mau lihat bagian sampingnya. Untuk bagian samping, peleknya beda ya dengan varian VRZ atau GR Parts. Peleknya ini dia lebih mirip ke Toyota Hilux GR Sport yang lebih dulu beredar. Dan untuk varian GR Sport ini dia bukan cuma 4x4, tapi juga suspensinya pun juga ikut di-tuning ya. Nah, tuning suspensinya ini untuk keseimbangan antara performa dan kenyamanan ketika mobil ini melewati medan on-road atau aspal maupun medan off-road. Nah, sebagai identitas di bagian samping ini juga ada tulisan Tetra Drive ya, yang artinya mobil ini bergerak 4x4. Jadi ini untuk bagian sampingnya Toyota Fortuner GR Sport. Kita lihat yuk bagian belakangnya. Selain pelek, warna kaliper dari Fortuner GR Sport ini juga beda ya. Dia warnanya merah, ada tulisan GR. Jadi Toyota ini lebih ngebedain untuk varian GR Sport di Fortuner ini dari GR Parts. Jadi ini untuk bagian belakangnya Fortuner GR Sport. Di sini ada badge-nya ya, 2.8 GR Sport. Dan juga untuk GR Sport ini dia garnisnya warna putih ya, atau mungkin garnisnya ini dia sewarna body. Jadi tadi beda ya dengan yang Fortuner GR Parts ya. Kalau GR Parts tadi kan 2.8 udah. Nah, ini GR Sport 2.8 GR Sport. Mungkin ada beberapa perbedaan ya di bagian belakang kayak misalnya spoiler sama bumper, tapi intinya tampilan Fortuner GR Sport dengan VRZ GR Parts ini udah beda ya. Jadi ini untuk eksteriornya Fortuner GR Sport. Sekarang kita mau lihat interiornya. Interior Fortuner GR Sport ini beda ya dengan interior Fortuner yang GR Parts. Pertama dari setir ya. Setirnya ini dia ada aksen jahitan merah. Terus ini bahannya udah kayak setir yang model sport gitu ya. Dan juga di sini ada garis merah. Ini ala-ala setir balap ya. Kayak balap setir yang palang 3 buat balap itu ada garis merah ini biasanya untuk nunjukin posisi roda. Dan juga untuk
jahitan-jahitan merah ini yang jadi salah satu pembeda antara GR Sport dan GR Parts ya. Untuk joknya ini kayaknya ini ada beda deh di bagian tengahnya ini dia material kombinasi ya untuk joknya antara kulit sama ini kayaknya sih ini suede ya. Dan juga untuk aksen-aksennya ini dia kayak karbon ya. Jadi dia beda dengan Fortuner yang GR Parts, dan berhubung ini 4x4 tentunya ada sistem buat ngatur 4x4 ya. Ada H2 buat 4x2 di medan aspal, ada H4, ada yang L4. L4 ini yang buat ngelewatin medan yang lebih berat. Kalau H4 ya untuk medan off-road, tapi nggak seberat kalau yang kayak bebatuan atau apalah. Dan ini untuk interiornya Fortuner GR Sport yang Fortuner GR Sport ya. Untuk interior bagian depan. Sekarang kita mau lihat yang bagian belakangnya. Untuk jok baris kedua sama ya kayak jok baris pertamanya, yaitu pakai material kombinasi antara kulit dan juga suede ya. Dan ini juga serba hitam ya untuk Fortuner tipe yang GR Sport ini. Ya selebihnya sama, termasuk ada rear seat entertainment. Oke, untuk bagasi kelihatannya ya lebih kurang sama lah kayak Fortuner yang GR Sport ya. Dan berhubung ini Fortuner, rasanya kurang afdol deh kalau kita belum bahas mesinnya. Ada yang berubah nggak nih? Nah, kita lihat yuk sama-sama mesin Fortuner yang GR Sport ini. Untuk mesin Fortuner GR Sport ini 2800 cc, kodenya 1GD FTV. Tenaganya tetap sama ya, sekitar 200 PS. Begitu juga torsinya sekitar 500 Nm. Mesin ini mau di Fortuner GR Sport, mau di Fortuner GR Parts, mau di VRZ, semuanya sama. Jadi mesinnya tetap sama ya, nggak ada perubahan. Dan itu untuk ada di 3 tipe tadi ya, GR Sport, GR Parts, dan juga VRZ. Dengan sejumlah update tadi, harganya berapa nih? Nah, untuk 4x2 kayak VRZ sama GR Parts itu dia berada di rentang 600 jutaan. Sementara untuk yang 4x4 yang GR Sport ini dia udah tembus 700 jutaan. Kalau nggak salah tuh sekitar 740 jutaan lah. Oke, jadi gimana nih menurut kawan Sound and Machine Fortuner yang facelift ini? Kira-kira menariknya nih? Oke, apapun pendapatnya tulis aja di kolom komentar ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya soundandmachine.com. Kalau kawan Sound and Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di-follow juga akun Instagram dan TikTok soundandmachine.com. Dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini.